Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Silah Budiman dari kelas 12 TKJ 4. Kali ini saya akan melakukan beberapa konfigurasi yang ada pada Migratik. Ini topologi saya. Konfigurasi yang pertama yaitu VLAN dan IP tables. Seperti biasa, login terlebih dahulu. Kita ke IP address, memberi IP 192.168.10.1/24 ke Ether 3, karena saya menancapkan LAN PC ke Ether 3 pada router. Lalu kita ke IP DHCP client, interface Ether 1, apply OK. Ke DNS jangan lupa centang allow remote request. Terus kita ke IP firewall NAT, actionnya masquerade. Terus kita ke general, chainnya source NAT, outputnya Ether 1, lalu di apply OK. Setelah itu kita ke IP DHCP server untuk memasukkan Ether LAN, Ether jaringan lokal pada Ether. Kita disable enable, fungsinya untuk merestart agar mendapatkan IP. Login kembali. Nah, kita coba apakah mendapatkan IP. Sudah mendapatkan. Kita tes apakah terhubung ke internet. Sudah terhubung ke internet. Kembali lagi ke Winbox interface. Pada interface pilih Ether 2, karena saya menancapkan kabel Ether 2 ke switch. Kita ke general, namanya VLAN 10, terus VLAN ID-nya VLAN 10, interface-nya Ether 2, terus dan buat untuk VLAN 20 juga. Oke. Terus kita memberi IP pada VLAN 10 dan 20. Interface 10, address 10.10.10.1/24 dan 10. Copy. Kita juga membuat untuk VLAN 20. Kopinya 10.10.1/1/24. Interface VLAN 20. Oke. Terus kita ke DHCP server. Kita masukkan VLAN tadi yang sudah kita buat, yaitu VLAN 10 dan 20. Kita tancapkan kabel LAN, kabel lokal yang di PC, tancapkan ke switch Ether 4. Login terlebih dahulu. Ini tidak bisa ya, karena IP di PC belum diubah menjadi static 88.1. Oleh karena itu kita ubah terlebih dahulu untuk IP PC nya. Kita ke properties, internet IPv4, use the following IP address, ketikkan 192.168.88.2. Subnet masknya kelas C dan default gateway nya itu 192.168.88.1. otomatis langsung bisa masuk ke switch. Untuk langkah selanjutnya yaitu ke tab VLAN. Untuk port 1, VLAN modenya yaitu enable, VLAN retrieve nya itu undetect, default VLAN ID nya 1, VLAN header nya add if missing. Port 2 nya enable, VLAN retrieve nya untagged. Jangan lupa VLAN ID nya diganti 10.
VLAN headernya always strip. Untuk port yang ketiga enable. VLAN retrieve-nya untagged. VLAN ID-nya 20. VLAN headernya always strip. Pilih all. Lalu ke tab VLANs, open, tambahkan VLAN yang sudah dibuat sebelumnya. VLAN ID-nya 10. Port 1-nya active missing. Port 2-nya always strip. Port 3-nya not a member sampai port 5. Lalu append, tambahkan lagi untuk VLAN 20. Port 1-nya active missing, port 2-nya not a member, port 3-nya always strip, port 4 sampai port ke-5 not a member. Itu semua. Lalu di apply. Lalu kembali lagi ke Winbox, kita refresh. Sudah mendapatkan IP ya. Nah, kita masuk. Kita obtain tujuannya agar mendapatkan IP default dari AP. Kita disable enable. Lalu kita pindahkan kabelan yang di PC ke kabel access point, karena kita akan menyeting access point-nya. Status ini sudah mendapatkan IP default-nya access point. Lalu kita ke browser, ketikkan IP default-nya access point tadi. Kita next, pilih mode access point, terus kita ganti namanya menjadi AP2. Untuk passwordnya 123456778. Next. Kalau sudah selesai, kita reboot. Tunggu hingga reboot selesai. Tancapkan kembali kabel tadi yang berada di access point. Tancapkan kembali ke switch. Terus setelah itu kita pergi ke hotspot. Fungsinya membuat user saat terkonek ke AP-nya. Kita ke tab server, hotspot setup, interface VLAN 20, karena VLAN 10 untuk jaringan lokal. DNS servernya 888. Next. Untuk DNS name-nya saya beri ap2.com. Next. Untuk hotspot usernya admin, passwordnya 123. Next. Oke. Kita ke tab server profile. Jangan lupa cookiesnya dinonaktifkan. Tujuannya agar nanti usernya bisa login bergantian, bukan user itu saja yang login. Terus kita ke IP firewall, pilih filter rules, tambahkan. Kita ke tab general, chainnya input, protokolnya ICMP, ini interface-nya VLAN 10 untuk jaringan lokal. Connection state stabil, actionnya accept, apply, terus copy, stability-nya di nonaktifkan. Untuk ini actionnya drop. Jangan lupa matikan firewallnya terlebih dahulu. Untuk tes block ping, apakah bisa? Kita cek terlebih dahulu apakah IP-nya dapat berapa. 10 titik
253. Berhasil. Untuk yang di CMD nya kita blok ping yang IP pada Ether VLAN 10 nya. Tak bisa. Blockingnya sudah berhasil. Ke firewall, filter rules, general, nya itu forward, protokolnya TCP. Ini kita mencoba untuk blok game. Saya di sini memilih untuk blok Mobile Legend. Kita copy TCP-nya. DST port-nya kita masukkan yang tadi sudah kita copy di Google. Untuk out interface-nya VLAN 20, terus pergi tab advance, ke content, ketik ml. Actionnya add destination to address list. Address listnya ml. Copy, kita buat lagi. Actionnya drop dan 20 action. Sudah apply oke. Hapus kontennya, lalu kita tambahkan yang di destination address list ml. Apply oke. Jika sudah selesai, mari kita coba login. Jangan lupa login dulu ke wifi yang sudah di blok gamenya. Pilih game Mobile Legends. Untuk blok gamenya berhasil ya. Ini tidak bisa masuk ke lobby, tidak bisa masuk ke gamenya langsung. File rules, nya input, in interface VLAN 10, advance. Kita mencoba untuk blok mcafe, nya forward, protokol TCP, in interface VLAN 10 untuk jaringan lokal. Advance-nya tab advance, lalu ke konten, ketik .mcafe. Apply oke. Terus actionnya drop. Kita ketikkan index.mcafe. Kita masuk ke websitenya. Kita coba klik salah satu, apakah berhasil. Tidak berhasil ya. Ini loading. Di winbox-nya juga jalan. Nya input, masukkan DST protokolnya TCP, DST port 8291, interface-nya VLAN 10 untuk jaringan lokal. Actionnya accept, kita copy buat untuk yang satunya lagi. DST port-nya 80, actionnya drop, apply, copy lagi untuk destination portnya 23, actionnya drop, apply, copy lagi, destination portnya 22, actionnya drop, apply, oke. Sudah selesai. Titik 1. Kita masuk ke putih, masukkan IP ethernya 10.10.10.1 422. Oke.
tetap tidak bisa juga, berarti berhasil. Terus kita ke general, chainnya input, protokolnya ICMP in. Lalu kita pergi ke actionnya lock, apply oke. Coba locknya, logging, tekan putih, apakah berhasil? Masukkan IP tadi 10.10.10.1. Tidak bisa ya. Ternyata bisa. Login siswa. Oke. Konfigurasi yang kedua yaitu konfigurasi VPN PPTP server ke DHCP client seperti biasa. Metode 1 IP address kita buat untuk jaringan lokal 192.168.10.1/24. Interface-nya terempat. Jangan lupa tentang alur remote request di DNS. Kita ke firewall NAT, tetap general, chainnya source NAT, terus out interface-nya enter 1. Kita ke DHCP server, DHCP setup, masukkan header 4 jaringan lokal. Disable enable dulu agar mendapatkan IP. Yes. Login kembali ke Winbox. Login ICT 0.268.20. Kita cek apakah mendapatkan IP. Sudah mendapatkan IP. Kita cek koneksi apakah sudah bisa browsing. Sudah bisa. Lalu kita ke PPTP server, jangan lupa di enable, dicentang. Lalu ke secret, kita buat passwordnya. Untuk namanya client, passwordnya 123. Servisnya PPTP, profil default encryption. Untuk local addressnya ketik 10.10.10.001. Remote addressnya 10.0.0.2. Lalu kita ke IP roots, tambahkan host address yaitu 192.168.12.1. Gateway-nya gateway remote tadi yaitu 10.0.0.2. Kita ke new terminal, kita cek 192.168.12.1. Sudah bisa ya. Ctrl C.
lalu kita buat lagi secretnya untuk remote. Kita klik tab secret lalu tanda plus, untuk namanya remote, passwordnya 123, servicenya PPTP, profilnya default encryption 10.0.0.1, nomor address 10.003, apply, oke. Kita konfigurasi VPN PPTP pada kliennya. Apa wireless, hidupkan wirelessnya, dicentang. Nah, jangan lupa buat security profilnya terlebih dahulu. 2345679. Wireless, advanced mode, security profilnya satu yang sudah dibuat tadi. Lalu kita scan, start, kita pilih HP1, connect ke DHCP client, ke WLAN 1, oke. IP, address, tambahkan 192.168 12.1/24. DNS, centang allow remote request, apply, oke. Ke IP firewall, kita NAT dulu, scan-nya source NAT, out interface-nya 1, condition-nya mesh queried, apply, IP DHCP server, masukkan IP lokalnya yang ke PC yaitu Ether 4. Kita disable, kita enable lagi agar mendapatkan IP. Kita cek, apakah mendapatkan IP. Sudah mendapatkan IP. Kita ke browser ICT terlebih dahulu, lalu kita coba apakah sudah bisa koneksi ke internet. Udah bisa. Kita kembali lagi ke Winbox, lalu tambahkan PPTP client, namanya tidak usah diganti, ke tab dial out, IP-nya diganti 172.23.4.127. Ternyata tadi yang sudah dibuat di klien, yaitu klien passwordnya 123. Oke. Kita ke roots, tambahkan lagi ketik address yang sudah dibuat tadi di IP client, yaitu 192.168.10.1, gateway-nya 10.0.0.1. Apply, oke. Ke IP address, sudah mendapatkan IP ya untuk PPTP client. Lalu kita ke new terminal, kita tes ping 192.168.10.1. Sudah berhasil nge-ping PPTP kliennya. Kita konfigurasi PPTP di remote-nya. Untuk PPTP remote-nya, kita ke network and internet, network and sharing center, terus pilih set up a new connection or network.
pilih ke connect to a workplace. Next, kita bikin baru. Next, lalu use my internet connection VPN. Pilih yang I'll set up an internet connection later. Addressnya masukkan yang tadi 172.23.4.127. VPN nya kita ganti namanya VPN client. Terus kita nonaktifkan remember my credential. Nah, kita buat create. Kita klik connect, apakah bisa? In terlebih dahulu ya, tadi yang sudah kita buat di VPN PPTP remote nya. Klik remote, tambahkan remote, lalu untuk passwordnya 123. Oke. Apakah berhasil? Kita konekkan dulu ke jaringan HP1, lalu konekkan kembali VPN kliennya. Kita coba apakah bisa connecting. Connected ya. Terus kita pergi ke browser, tambahkan tab, ketik, kita ketik IP tadi local addressnya yaitu 10.10.001. Sudah berhasil, bisa masuk ke webvik. Konfigurasi yang ketiga yaitu web proxy. Seperti biasa, kita ke DHCP client, interface-nya Ether1, oke. IP, DNS, jangan lupa centang, lalu remote request, oke. Firewall, kita NAT dulu. Chain-nya short NAT, interface-nya Ether1, action-nya MySQL. Oke. Terus kita buat IP untuk jaringan lokalnya 192.168.16.1/24 Ether 4. Oke. Ke IP DHCP server, DHCP setup, masukkan Ether jaringan lokal tadi yang sudah kita buat yaitu Ether 4. Next. Oke. Kita disable enable dulu agar mendapatkan IP. Login dulu ke ICT, terus langsung di gambar dulu snapshotnya. Masuk lagi ke Winbox, klik tab IP web proxy, jangan lupa dicentang enable-nya. Kita buat NAT-nya untuk jaringan lokal. Chain DST NAT, protokol TCP, portnya 80. Ini interface Ether 4 karena ini untuk jaringan lokal. Actionnya redirect, portnya 80. Apply, oke. Lalu kita pergi ke web proxy lagi, kita tambahkan akses. Saya mencoba blok Linux ya, bintang Linux. Actionnya ada ini. Kita cek connectionnya apakah sudah terhubung. Kita pergi ke browser, kita ketikkan linux.com, apakah berhasil di blok. Muncul seperti ini, berarti untuk web proxy-nya sudah berhasil memblok website. Lalu yang kedua, kita coba redirect. Saya akan meredirectnya ke situs YouTube. Oke. Lalu kita ketikkan lagi, pergi ke browser lagi. Kita ketikkan
linux.com. Sudah berhasil ya. Lalu kita tambahkan lagi, kita akan ngeblok mp3 bintang.mp3 bintang. Actionnya ada ini, oke. Terus kita tambahkan lagi, kita ketikkan index.mp3, klik, pilih salah satu. Kalau seperti ini tampilannya, berarti kita sudah berhasil ngeblok mp3 nya. Lalu kita akan mencoba blok transparan. Kita silang yang tadi kita buat, open network and sharing center, pilih proxy, kita on kan proxy server, lalu ke address ketikkan IP yang sudah dibuat tadi 192.168.16.1, lalu partnya 8080, kita klik save, pergi ke browser, kita coba lagi situs yang kita blok tadi, linux.com. Sudah bisa untuk yang index. Masuk ke websitenya, pilih salah satu, sudah bisa. Untuk konfigurasi yang keempat yaitu konfigurasi load balance NCMP. Ke IP DHCP client, tambahkan letter 1, oke. Terus ke IP DNS, centang allow remote request, oke. Terus ke IP firewall NAT, terus tanda plus, general chainnya source NAT, out interface ether 1 punya squared, oke. Terus kita pergi ke IP address, kita berikan 192.168.16.1 per, oke. Lalu ke DHCP server, kita ke ether 4, jangan lupa di disable enable agar mendapatkan IP login terlebih dahulu. Masuk lagi ke Winbox, connect wireless dan 1 di mode station. Sebelum itu kita buat security profile-nya terlebih dahulu. 123456789, 123456789, oke. Security profile-nya profil 1, terus kita scan jaringan yang akan kita tembak, yaitu AP1, connect, oke. Karena load balance ada 2 ISP, maka kita untuk DHCP kliennya membuat 2 juga, tetapi yang satunya untuk jaringan wireless. Kita tambahkan WLAN 1, oke. Firewall general, chainnya shortnet, out interface WLAN 1, actionnya squared, oke. Sudah IP, pergi ke IP roots, plus, masukkan gateway-nya, gateway-nya 172.23.4.1. Itu kita masukkan IP jaringan WLAN-nya atau jaringan wireless-nya 192.168.10. Gateway yang ether 1 kita ubah menjadi 254.
apply oke. IP firewall mangle, kita buat mangle-nya untuk load balance-nya. Chain-nya yaitu input, lalu out interface-nya, lalu in interface-nya VLAN 1. Action-nya mark routing, action-nya mark connection. Kita ketikkan connection baru yaitu ESP1. Apply, kita copy, kita buat untuk yang header 1 sama chainnya input, cuman in interface nya yang diganti header 1, dan untuk namanya ganti ESP2. Apply oke. Sudah selesai. Kita tambahkan lagi mangle rule, chainnya output, connection marknya kita buat yang satu terlebih dahulu, lalu actionnya mark routing. Itu pas dropnya kita nonaktifkan ya, jangan dicentang. Kita ketikkan ESP1. Setelah itu kita copy nya, ganti yang ESP2, terus actionnya new routing marknya ganti juga ESP2. Apply oke. Sudah selesai. Pergi ke IP routes, kita tambahkan lagi pergi ke IP routes, kita copy header satunya, lalu untuk routing marknya kita tambahkan ESP1. Apply kita hapus. Untuk yang WLAN satunya juga kita copy, routing marknya tambah ESP2. Apply oke. Terus yang nama kita hapus. Nah, sudah terkoneksi semua. Tools, pilih torch, kita coba koneksinya. Interface VLAN 1 dulu, kita stop. Sudah selesai, stop, lalu pindah ke header 1, start. Lalu kita coba ke browser flash.com. Berat-beratnya sudah selesai. Sekian hasil konfigurasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.